وبارك عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Amin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Atau para amin, para alim, para ulama, para guru, dan khusus orang tua kita, guru kita, Al-Ustaz Dr. Syekh Haji Nurhadi, kita doakan beliau dan keluarga sehat walafiat, panjang umur dan berkah, amin. Para orang tua, para sepuh, Mbak Haji Mahmud, dan para guru yang lainnya, Ustaz Abdul Hada, Ustaz Zaman, Ustaz Disijutul, dan para guru yang lainnya, para hujat, para sepuh, bini sepuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kita doakan selalu beliau-beliau semuanya selalu berikan sehat walafiat, panjang umur dan berkah, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu,
jamaah salat subuh berjamaah Masjid Huda dan kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, yang mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, di Ahad subuh ini kita semuanya masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, yang mudah-mudahan selalu Allah berikan sehat walafiat, juga panjang umur serta keberkahan. Karena subuh adalah waktu yang berkah. Rasul bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Rabb, berikan keberkahan buat umatku di waktu paginya. Doanya Rasul pasti kabul, pasti mustajab. Yang mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah menjaga, merawat subuhnya, sholat subuh berjamaah khususnya, dan serta semua amalia-amalia subuhnya. Dan mudah-mudahan yang menjadi wasilah amalan kita semuanya menjadi mulia sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, mudah-mudahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya kelak sebagai pecinta Rasul yang istiqomah dengan amal sunnahnya. Mudah-mudahan kelak kita kumpul bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal muslimin rahimakumullah. Sebelum kita awali, kita mulai ta'lim kita pada pagi hari ini dengan kaedah kita ta'lim. Al-Fakir hanya sekedar ingin mengingatkan saja bahwa yang wajib kita syukuri salah satu dari sekian banyak nikmat Allah adalah kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat. Yang merasa kita sudah ada di penghujung atau di akhir-akhir bulan Dzulhijjah. Ya, bulan Dzulhijjah itu di samping juga salah satu dari bulan haram, bulan Dzulhijjah juga bulan-bulan haji. Seperti yang tadi disampaikan, Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah juga banyak ibrah-ibrah, banyak kisah-kisah yang harus kita ambil pelajarannya. Ya banyak banget lah. Ya, dan sekian banyak pelajarannya adalah kita belajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Surat Al-Mumtahanah ayat 6. Bapak Ibu bisa baca berulang-ulang. Sungguh sudah ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi kalau kita pengen mulia, kan kita semuanya ini pengen mulia, betul Pak? Betul. Kemuliaan itu bukan hanya buat pribadi, tapi juga keluarga. Makanya doa kita kan, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini doa nggak boleh ditinggal. Kita pengen mulia bukan hanya pribadi, tapi juga keluarga. Kita pengen masuk surga, cuma nggak sendiri, tapi juga sama keluarga. Makanya di bulan Dzulhijjah ini, yakinlah Bapak Ibu, kita semuanya dikasih umur panjang. Allah sayang banget sama kita. Dikasih kesempatan buat belajar di bulan Dzulhijjah. Ya. Dan sekian banyak ibadahnya, amalia solehnya, ada ibadah kurban yang sudah kita kerjain, ibadah haji yang sedang proses sudah selesai, lagi pada pulang ke Indonesia. Kita doain semoga mereka semuanya menjadi ibadah haji yang makbul dan mabrur, termasuk guru kita dan istrinya Al-Fatihah Zaman. Tahun berapa kita? 14 Juli ya. Tapi kalau udah datang, nanti kita bareng-bareng bisa sampai ke sana ke rumahnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lagi di bulan Dzulhijjah ini di samping ibadah haji, ibadah umroh, ya kita belajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemuliaannya itu bukan hanya tercatat dalam sejarah, tapi juga kemuliaannya diabadikan dalam Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalia. Nah, ini saya dapat materi khutbah saya belajar dengan Ustaz Safar sekarang ada di Madiun ya. Jadi saya kasih tahu materi, jadi kita juga Ustaz ya belajar juga. Jadi kalau ngasih khutbah atau ngasih materi, ya kita belajar juga sama guru-guru sama teman-teman yang lain. Ustaz kalau ngasih materi ini bulan haji, bulan Dzulhijjah, biar gak kurban mulu, biar haji mulu. Oh, dikasih amalan tuh atau materi sama Ustaz Safar, ada amalia yang nilainya sama dengan ibadah haji dan umroh. Yang pertama, sholat jamaah. Nah, sholat jamaah yang sering katanya sudah kita jaga, kita rawat, jangan ditinggal.
jangan kendor, ya, jangan kayak di kampung-kampung sono yang jauh di sana. Jadi sholat jamaahnya cuma Ramadan doang. Kalau merudah mah insya Allah setiap waktu 5 waktu penuh. Alhamdulillah. Ya, karena jamaah sholat jamaah itu kata Rasul, fahiyya kahijjatin, itu pahalanya sama seperti haji. Dan barang siapa berangkat ke masjid atau berangkat untuk sholat sunnah, maka dia seperti umroh nafilah, seperti umroh yang sempurna. Ini belum bab-bab yang lain ke sholat jamaahnya. Yang kedua, amalia yang nilainya sama kayak ibadah haji dan umroh adalah hadir ke majlis ilmu. Man qada ila masjidin la yuridu syai'an illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu. Siapa orang yang gampang berangkat ke masjid, ringan makannya, nggak mau ngapa-ngapain, cuma pengen dapat kebaikan atau ngajak kebaikan, itu pahala juga sama. Nah, itu banyak amalia-amalia. Nah, dari sekian banyaknya Pak, nah ini ada satu yang harus jadi pengingat buat kita Pak. Bukan. Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau Rasulul Azmi, Rasul yang mulia, kekasih Allah, Khalilullah gelarnya. Bahkan dalam di cerita atau Isra Mi'raj itu kan beliau ada di langit ke-7, dekat dengan Sidratul Muntaha versi Desana Allah. Nah beliau itu doa-doa beliau itu banyak diabadikan dalam Quran. Ya Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian banyak doanya tadi. Nah, ada doa ini yang harus kita jadikan pegangan. Apa kata beliau dalam surah Asy-Syu'ara? Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Rabb, jadikan saya buah tutur kata yang baik buat orang-orang setelah saya. Jadi beliau yang sudah mulia, kemuliaannya diabadikan dalam Quran, uswah hasanahnya diikuti sepanjang masa. Itu beliau berdoa, ya Allah kalau saya meninggal, ini saya pengen nama saya disebut-sebut yang baik. Tuh, doanya beliau tuh begitu. Dan doa beliau dikabul sama Allah. Jadi kalau kita sholat tahiyat akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Artinya apa Bapak Ibu? Sepanjang orang sholat, berapa banyak umat Islam sholat, doanya terlimpahkan buat Nabi Ibrahim. Ibadah haji, berapa banyak orang jutaan ibadah haji, ratusan juta, sebanyak itu pula pahala ngalir buat Nabi Ibrahim dan sebagainya. Ibadah kurban, sebanyak orang ibadah kurban di dunia setiap tahun, maka sebanyak itu pula pahala ngalir buat beliau. Subhanallah. Jadi beliau benar-benar mulia, yang kemuliaan itu kita pelajari. Itu artinya apa? Jadi kita berharap, kita berdoa kemuliaan kita ini, kesalehan kita ini, harapan kita bukan hanya buat pribadi kita saja Bapak Ibu, tapi juga harapan kita ngalir diikutin sama anak putra putri generasi kita, cucu-cucu kita. Insya setuju setuju. Akur itu begitu. Jadi tiap tahun kita dikasih umur panjang itu begitu Pak. Jadi jangan sampai kita selamat ngaji marajin, sholat terus dijaga. Putra putri kita nggak bisa ngaji. Ya, saya sudah merintih juga kalau ada anak muda SMP, SMA nggak bisa ngaji, ya Allah. Tapi bapak ibunya mau dibacain apa kalau meninggal? Doanya bagaimana? Bapak ibu tidak pada Rasulullah, makanya saya mau ada kalau di pondok peribahasanya ada begini Pak. Likulli mar'in hadithun liman ba'dah, fakun haditsan hasanan liman ba'dah. Setiap orang itu akan meninggalkan cerita. Setiap orang itu akan meninggalkan sejarah. Setiap orang itu bakal punya kesan buat orang-orang sesudahnya. Fakun haditsan hasanan liman ba'dah, maka buatlah cerita, buatlah kesan, buatlah sejarah yang indah buat orang-orang sesudah kita, paling tidak minimal buat anak keturunan kita. Kalau kita ninggalin baik, kita rajin sholat, rajin ngaji, ini anak kita punya anak rajin ngaji, rajin sholat, berarti selama mereka sholat, selama mereka ngaji,
pahala ngalir buat bapak ibunya. Amin ya rabbal. Syukur-syukur diikutin sama orang sesudahnya, sama kerabatnya, sama tetangganya, sama jamaahnya. Yang diomongin cuma baik-baik aja. Takutnya mah kita meninggal, yang diomongin jeleknya anak itu dia. Masya Allah. Jadi pelajaran berhijrah begitu Pak. Makanya mudah-mudahan di kita amalan kita ini, kesalahan kita ini diikuti sama anak generasi kita, insya Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya juga sama. Kalau kita ninggalin keburukan, ninggalin kejelekan, kita nggak bisa ngaji, anak nggak bisa ngaji, nggak dibawa guru ngaji, nggak dipimpin ke Ustadz Zulhada, nggak diajarin ke masjid, kira ke masjid kata Pak Haji songong, ke masjid maunya di depan aja ya Pak ya. Jadi jenazah, jadi gimana? Nah, kalau kita ngasih keburukan, kejelekan, diikutin sama anak generasi kita, sama tetangga juga diikuti juga, maka selama mereka mengajarkan keburukan, dosanya ngalir buat kita semuanya. Untuk bila semua untuk bulan Dzulhijjah tinggal beberapa hari lagi, mudah-mudahan kita bisa istiqomah jaga amalia-amal kita, yang mudah-mudahan amalia soleh yang kita kerjakan di bulan haji khususnya jadi wasilah Allah kabulkan hajat, harapan doa kita selama ini bisa sampai ziarah ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Thayyib, berkata siapa Imam Abu Thayyib, walam ara fi uyubin nasi aiban kanasil qadina alam kamal. Saya tidak melihat dalam uyub atau aib-aib manusia itu sebuah aib, ya. Saya tidak melihat ada aibnya dari sekian banyak aib manusia itu, yaitu kanasil qadina, kurangnya orang-orang yang mampu untuk berbuat sempurna. Nah, jadi kalau ada orang yang mampu berbuat sesuatu, kemudian dia nggak ngerjain, maka kata Abu Thayyib, Imam Abu Thayyib, itu adalah sebuah aib. Contoh, anaknya pinter, dia bagus, belajarnya rajin, harta dia punya, kuliah, tapi kuliahnya nggak lulus, kebanyakan main. Sebenarnya dia bisa, tapi dia mengesampingkan itu semuanya, sibuk di tempat itu. Nah, itu sebuah aib. Ya mungkin amal ini juga sama kayak kita. Ya, kita sehat, badan fisik kuat, ilmunya ada, tahu kalau sholat itu wajib, ya. Nggak sholat, aib, tapi bukan aib aja, cuma dosa ya. Dia mampu berbuat sesuatu, tapi dia nggak kerjain. Nah, itu sebuah aib. Walaupun dari talibul ilmi min saharil layali, dan harusnya dan sebaiknya lakukan tidak boleh tidak bagi seorang pelajar, bagi mahasiswa, bagi santri, bagi yang siapa saja yang mencari ilmu, min saharil layali, dari begadang, melek malam, bangun malam. Kama qala syairu, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, biqadrilkan di tuktasabul mali, dengan kadar kemampuan, dengan kadar kesusahan, kepayahan kita, ya. Tuktasabul mali, bisa tercapai kemuliaan, ya. Jadi kemuliaan itu akan kita dapatkan sesuai dengan jerih payah kita. Kalau belajarnya banyakan nyantai, banyakan tidur, nggak pernah belajar, derajatnya juga mentok, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau belajarnya sungguh-sungguh, seperti di bab sebelumnya, kan kita lagi belajar tentang bab sungguh-sungguh, komitmen, dan punya cita-cita. Cita-citanya tinggi, semangatnya ada, belajarnya rajin. Nah, insya Allah derajat yang Allah capai, Allah kasih sesuai dengan kadar jerih payahnya. Faman talabal ula zahiral layali, maka siapa orang yang pengen dapat kemuliaan, derajat yang tinggi, maka bangun malam, melek malam. Nah, kita nih sekarang ini sebulan ini rajin bangun malam, karena ada Piala Eropa. Tahu saya punya TV, emang sih aja. Gila melek malam nonton bola,
subuh kesiangan Swiss Itali, Itali kalah 2-0, ya makan bola. Bukan cuma itu aja yang paling bahaya, melek malam bisa, begadang bisa, subuh kagak sholat. Nah ini hati-hati, matanya nanti ditanya sama Allah, fisiknya tipe apa? Masya Allah. Jadi barang siapa yang mencari kemuliaan bangun malam, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa ini? Perlu dikasih tahu ya. Awalnya dingin nih. Ya. Jadi siapa orang yang pengen dapat kemuliaan bangun malam, minal laili fatahajjad bihi, dan sebagian malam bertahajudlah, nafilah sebagai tambahan. Asa, mudah-mudahan. Nah, kalau Quran mengatakan mudah-mudahan, ini kan pernah disampaikan juga waktu kita jelasin. Asa ayat ataka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan, asa itu mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajat kita dengan derajat yang mulia, terpuji. Jadi kalau Quran itu mengatakan mudah-mudahan, itu pasti. Jadi kalau Quran mengatakan mudah-mudahan, semoga, itu ahli tafsir mengatakan pasti. Jadi siapa orang yang rajin bangun malam, apalagi terus dilanjut dengan tahajud, dengan sholat subuh, derajat tinggi sudah Allah janjikan. Derajat yang mulia, mahmuda, maqamah mahmuda, terpuji. Bangun malam, tarumul izzat, tsumma tanamul lailan. Kamu pengen dapat kemuliaan, kata syair penyair. Itu matanya mulai, tapi kemudian kamu tidur. Pengen dapat kemuliaan, tapi malam tidur. Ya gusul bahro mintol, ya gusul bahro mantola balai. Gak bisa kalau kita pengen dapat derajat yang mulia, baik dalam belajar, dalam bekerja, dalam berprofesi, aktivitas apapun. Pengen kemuliaan di dunia, tapi kita malam tidur malamnya. Ya gusul bahro mantola balai. Orang yang menyelam malam itu, menyelam lautan itu, yang mencari mutiara, pengen dapat mutiara di lautan, ya dia pasti harus menyelam. Tidak mungkin dia dapat mutiara kalau dia nggak menyelam di lautan. Ulul ka'bi bil himam, kedudukan yang tinggi, bil himam dengan cita-cita, bil himam bil awali dengan cita-cita yang tinggi. Ya. Kedudukan yang tinggi itu harus punya cita-cita yang tinggi juga. Ya, jadi makanya ada peribahasa, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kan SD itu tidak hafal. Tapi kalau kecil di SD kita tanya, kamu cita-cita apa? Pengen jadi dokter, pengen jadi jenderal, pengen jadi presiden, pengen jadi TNI, segala macam. Bagus sebagai motivasi. Jadi jangan cita-citanya aku jadi apa? Kalau nggak jelas. Jadi cita-cita itu kok memang dibahas itu dalam kitab ini. Kenapa? Sebagai motivasi. Ya. Jadi jangan hidup itu nggak punya cita-cita. Kamu cita-cita apa? Saya pengen ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Nah, amalan ibadah kita ini kan sebagai bukti mencapai cita-cita kita. Wa izzul mar'i fi saharil layali. Cita-cita yang tinggi, kedudukan tinggi itu dibarengi dengan cita-cita yang tinggi. Kemuliaan seseorang itu ada diraih dengan bangun malam, menjaga malam. Tarakun nauma, saya ninggalin tidur. Robbi ya Rabb fil layali, pada malam-malam, li ajli ridoka, untuk mencapai ridhomu. Ya maulid, ya maulal mawali, wahai Allah yang maha tinggi. Wa man romal ula min ghairi kadin, siapa saja yang pengen mendapatkan kedudukan yang tinggi, min ghairi kadin, tanpa ada jerih payah. Siapa yang pengen dapat sukses, pengen dapat kemuliaan, kedudukan yang tinggi, tapi gak mau sulit, gak mau susah, gak mau meri-meri, atau al-umroh fi talabil muhali, maka dia adalah orang yang menyia-nyiakan umurnya fitolabil mahali dalam mencari hal-hal yang mustahil. Punya cita-cita tinggi tapi nggak mau susah payah, nggak mau belajar, nggak mau berusaha, nggak mau capek-capek.
belajar pengen pinter, nggak mau ngeluarin duit. Jadi pengen anaknya pinter, ngeluarin duit, ngeluarin materi, nggak mau. Ya, pengen anaknya bisa ngaji, bayar infak nggak mau ya dia. Tapi kalau di TPN Sulaiman semuanya infak. Alhamdulillah, buktinya apa? Duitnya macam-macam. 2000 yang baru ada, yang pecah ada, yang robek juga ada. Ya. Bab sebelumnya ada tuh Pak, ada 6 ala taral ilmu ilmu sittati. Kalau pengen anaknya dapat ilmu yang bagus, manfaat, 6 syarat. Udah sebelumnya sudah. Salah satunya adalah irsyadus sadin, nurut sama gurunya. Yang keenam, jangan lupa ada modal. Jadi jangan sayang-sayang kalau buat pendidikan, beli buku, beli ikro, beli Quran, beli tas, beli baju seragam, KJP turun. KJP buat apa? Buat anaknya. Ini KJP buat anaknya, buat apa? Bajunya seragamnya butak, gitu-gitu aja. Hati-hati. Ya, saya sering begitu. Lah memang begitu. Jadi buat pendidikan ya buat pendidikan Pak. Jadi harus di seragam dulu, bukan itu maksudnya. Daripada guru melihat anak ada itu Pak, banyak begitu Pak. Nggak di swasta, nggak di negeri ada yang mau begitu. Jadi buat bajunya putar, nggak digosok, itu KJP kemana aja. Hati-hati. Ya, itu bukan hanya peraturan pemerintah, tapi di kitab Ta'limul Muta'alim itu juga dibahas. Biar anak kita nyaman. Gak mau, siapa yang pengen dapat kemuliaan, gak mau jadi payah, umurnya sia-sia, buang-buang umur. Ya, karena dia mencari sesuatu yang mustahil, gak bisa mencapai. Wafiqni ila tahsil ilmin ya Rabb, maka tolonglah saya, bimbinglah saya untuk mendapatkan ilmu. Wabaligni, dan sampaikan saya ila aqsal ma'ali, kepada tujuan yang paling tinggi. Ittakhidil laila jumat jamalan. Maka kata syair, kata penyair ini, kalau kita pengen dapat derajat yang tinggi, tujuan tertinggi kita tercapai, ittakhidil laila, jadikan malam itu sebagai kendaraan. Tudrik bihi amalan, maka ketika malam kita bangun malam, kita jadikan wasilah kita bisa untuk mendapatkan kemuliaan, kita pakai, kita jaga bangun malam kita sampai subuhnya, maka kita akan pasti mendapatkan cita-cita yang kita inginkan. Qala al-musannifu wa qad attafaqali nazmun fi hadzal ma'na. Ya, berkata musannif pengarang kitab ini, wa qad ittafaqa, sungguh telah sepakat untuk saya, kata pengarang kitab ini, nazmun, sebuah nazom syair fi hadzal ma'na, dalam makna seperti ini ya. Jadi malam yang digunakan sebagai kendaraan itu saya sepakat. Mansya'a ayatawi amalahu, barang siapa orang yang pengen tercapai amalahu, cita-citanya, harapannya, jumlah semuanya, falyatahid lailahu, maka jadikan malam itu fidarkiha, untuk mendapatkannya. Jamalan sebagai kendaraan. Jadi pengarang kitab ini sepakat. Jadi kalau kita pengen dapat kemuliaan, cita-cita kita tercapai, maka malam itulah yang menjadi kendaraan, jadi senjata buat kita semua. Kita gunakan itu apa? Untuk tercapai itu apa? Dengan tahajud, dengan zikir, baca Quran, baca sholawat. Tapi nonton bola nggak termasuk Pak. Nggak termasuk. Akhir ta'amaka, sedikitkan makanmu. Nah, dikasih solusi. Jadi yang susah bangun malam, nih kayak tadi saya minta Malik Mas, saya malam diundang untuk Sugiono, pulang setengah 12 malam, tidur jam 12. Ngomong sama Hansip, Om Darmaji, ntar bangunin saya ya, jam 12. Alhamdulillah bangunin itu jam 3. Tidur lagi. Bangun jam 4 kurang, ya Allah ya karim. Kenapa? Jadi saya punya alasan, habis di situ diundang dikasih nasi bakar, makan kenyang. Makanya kalau mau tidur, kata musannif, akhir ta'amaka, sedikitkan makanmu. Kaitah ta'zo bisaram. Ya, biar apa? Biar kita bisa bangun malam. Soalnya kalau tidur kenyangan, susah bangunnya, dia Bang ya.
Tapi susah juga, kalau perut lapar susah tidur. Perut lapar susah tidur, kekenyangan, bangunnya susah. Nanti kurangin makannya gitu. Ya, ya bangun malam. Ya, baik. Insyaallah ya sahibi, antar belum kamala. Kalau kita mau, kalau kita sanggup model begini, bangun malam kita jaga, tekniknya, strateginya kurangin makan ketika malam, maka apa kata saya Rasulullah tanbul kamalah, maka kita akan sampai tercapai kesempurnaan yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu wa taala yang sampaikan, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga, ya paling tidak kalau malamnya bangun malam susah, subuh jamaahnya jangan ditinggal, karena ada 2 sholat di antara 5 ini, yang sholatnya gelap yang malam, yang pahalanya sama dengan ibadah sholat tahajud yang bulan. Yang pertama sholat isya jamaah sama dengan pahala setengah malam sholat tahajud. Subuh sama pahalanya seperti tahajud sepenuh malam. Minimal sholat subuhnya jam 3. Subuh udah bangun. Makanya kita perlu belajar Bapak Jafar. Jadi jam 3:30 itu bangun sampai biasa. Kalau kita mah jam 3:30 nungguin bekerja. Mudah-mudahan manfaat yang kita pelajari, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan qiyamulailnya, dengan amalnya, khususnya di bulan Dzulhijjah ini, dan subuh berjamaahnya bisa kita rawat sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad balligh nabiyyi hajjat baitihi wa haram wa izzat qabli nabiyil karim. Alaihi salatu wa taslim wa al-'afiyya wa ratib wa al-'afiyya wa bulugil marami wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tuqina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sarrayat min jami'il hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا من العالمين والقران ولسنة الخير ولتجلنا وجبنا الشر والبيت. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بني تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من شر سوء الخاتمه. اللهم ارزقنا فهم النبيين ويرزق المرسلين والهام الملائكه المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.